Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Anies dibawa-bawa dalam kasus Hasto, katanya masalah Formula E mau diungkit oleh Hasto. Itu langsung dari Jokowi, perintah langsung dari Jokowi. Itu yang saya dengar dari sebuah podcastnya di Akbar Faisal juga. Kemudian setelah Hasto ditersangkakan ini, juga beredar bahwasanya itu kartu trufnya dari Hasto. Saya kurang mengerti sebenarnya. Kok dikatakan kartu trufnya adalah Anies Baswedan? Heran kita kan? Sebagai pendukung Anies Baswedan kita tambah bingung lagi nih. Kok bisa-bisa Anies jadi kartu trufnya? Jadi sebenarnya dalam hal ini PDIP atau Hasto lah kita katakan ingin mengambil simpati publik bahwa kasus dia ini adalah kasus politik. Kan itu yang nampak. Makanya Anies yang dipilih oleh 24% penduduk Indonesia pada waktu itu, PDI atau Hasto ingin simpati dari 24% anak abah ini. Kan itu sebenarnya, kalau akan ditersangkakan kemudian dihukum oleh KPK diteruskan ke pengadilan, tidak ada urusannya dengan anak abah. Mau didukung seluruh anak abah pun kalau ia memang bersalah masuk juga kan. Ini yang tak bagusnya cara-cara dari PDIP, saya katakan, termasuk Hasto itu. Hadapi aja. Lagi pula anak abah ini, dalam rangka ini saya katakan anak abah atau pendukung Anies Baswedan seperti kita ini sudah maklum dengan gaya-gaya PDIP. Dimulai dari waktu Pilpres kemarin, sengketa waktu itu di MK. Kalau untuk kepentingan bersama PDIP tidak akan mau, tidak akan mau berjuang. Jelas pada waktu itu sebenarnya PDIP kalau mau melaksanakan hak angket pada waktu sengketa Pilpres itu, seluruh partai ikut melaksanakan hak angket untuk mencari kecurangan di Pilpres atau mencari kebenaran dari Pilpres itu, apakah memang curang atau tidak. Kan itu yang diinginkan sebenarnya, curang atau tidaknya itu, karena di MK tak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan mungkin tuntutan atau gugatan 01 dan 02 itu akan bisa dimenangkan. Belum ada sejarahnya. Satu-satunya jalan untuk melihat apakah benar curang atau tidak. Kalau memang tidak curang kan tidak masalah. Dan ini tak mau Megawati kan. Artinya ini kepentingan dari 01, 03, juga kepentingan 02, supaya betul-betul kalau udah ada hak angket, DPR yang menyelidiki, yang pertanyakan, nanti disetujui sah atau curang atau tidak. Jelas kemenangan Prabowo itu pun legitimate-nya jauh lebih meyakinkan. Memang dari MK sudah meyakinkan, tapi kalau udah DPR menyetujui seperti itu, maksudnya dilaksanakan hak angket, toh tidak menemukan kecurangan di Pilpres itu. Kecurangan ada tapi kecil, tidak mempengaruhi kemenangan, kan senang semua orang. Artinya 01, 02, 03 senang semua. Prabowo senang karena memang tidak ada kecurangan, toh sudah dilakukan ke MK, kemudian KPU sudah melaksanakan, kemudian dilaksanakan hak angket, toh menang juga 58%, senang. Yang kalah pun senang akhirnya. Tapi Megawati tak mau dari PDIP, kan itu yang terjadi. Dan lanjut, anak abah juga akhirnya mengerti juga. Pada waktu warga Jakarta menginginkan Anies Baswedan, sementara MK sudah meloloskan PDIP bisa mengusung sendiri. Kemudian ada kepentingan warga Jakarta, kepentingan Anies Baswedan, juga kepentingan anak abah supaya Anies Baswedan diusung oleh PDIP. Apa yang dilakukan oleh PDIP? Dia tidak mau. Kalau untuk kepentingan bersama, apalagi kepentingan Anies, mereka tak akan mau, bro. Tak akan mau. Contoh di Pramono Anung. Kenapa tidak Anies Baswedan kalau memang mau berjuang bersama-sama Anies Baswedan? Dan sekarang kalau Hasto mau membawa Anies Baswedan, tidak usah. Udah mengerti betul anak abah ini. Mereka hanya dipergunakan untuk diperkuda. Diperkuda itu kuda pelajang bukit namanya. Kuda itu jadi untuk terengah-engah ke atas, penunggangnya tenang di atas. Itu yang dilakukan. Pada waktu memenangkan Pramono Anung, Anies dibawa-bawa lagi kan, dibawa untuk membela. Tapi kalau untuk menaikkan Anies Baswedan, sorry, atau untuk kepentingan bersama Anies dengan PDIP, kan tidak mau selama ini PDIP. Makanya sekarang nggak usah lagi. Udah mengerti betul anak abah ini bagaimana gayanya PDIP. Nggak usah, jalani saja lah itu. Anak abah ini sudah mengerti, nggak akan diberikan simpati apa-apa. Jalani. Kalau proses hukum itu nggak usah lah dibela-bela. Kalau yang benar mungkin masih bisa dibela. Kalau Pramono kemarin didukung oleh anak abah, mungkin masih bisa kami diterima oleh anak abah ini. Tapi kalau untuk membela-bela seperti itu, udah memang berkasus begitu kan. Apalagi track recordnya seperti Mega nggak mau hak angket untuk kepentingan bersama, kemudian dia mengusung Pramono, tidak mengusung Anies Baswedan, kecuali di pilkada kemarin Megawati mengusung Anies Baswedan kemudian menang. Udah jelas
anak abah akan simpati betul kepada Hasto. Kalau sekarang, sorry, tidak mau lagi. Anak abah ini udah bertambah cerdas berdasarkan pengalaman. Kalau yang itu memang betul-betul masalah hukum. Masalah hukum jalani saja, jangan bawa-bawa Anies Baswedan. Anies Baswedan memang karena dia tidak bisa ditersangkakan dari manapun seluruhnya. Anda termasuk dari PDIP kemarin itu masalah Formula E itu kan, PDIP kan ikut-ikutan juga menuduh Anies Baswedan waktu itu kan, maksudnya menghambat kebijaksanaan Anies Baswedan waktu jadi gubernur Jakarta. Nggak usah lah, sekarang pura-pura begitu kan, mengharapkan simpati anak abah. Tidak, jalani aja, harus konsekuen. Katanya untuk wong cilik, untuk wong cilik usung Pramono, bukan Anies Baswedan. Sekarang hadapi aja. Anak abah itu begitu ceritanya. Kalau masalah hukum tidak akan mau dia membela, tapi kalau masalah kebenaran nanti dibela ya. Demikian saja dari anak abah. Mewakili anak abah lah saya sedikit. Terima kasih.